Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hima Firari dari Prodi Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai resuman dari mata kuliah Ekonomi Islamiko yang dibimbing langsung oleh Ibu Arifatun Nikmati Rahmatika. Jurnal Produksi Bersih meneliti hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan, kinerja, karyawan, perilaku perlindungan di tempat kerja dengan praktik hijau sebagai mediator. Memasuki inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa disebut dengan CSR dalam sebuah organisasi adalah identifikasi fit sebagai alat strategi untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kerangka konseptual yang menghubungkan adopsi inisiatif CSR, praktik hijau baik praktik terkait produk dan proses, dan pengaruh praktik ini terhadap kinerja dan perilaku pro lingkungan PEB karyawan di tempat kerja. Setelah ditinjau literatur, 7 hipotesis telah diajukan dan diuji dengan praktik hijau sebagai variabel mediasi. Adopsi praktik hijau antara CSR dan karyawan PEB di tempat kerja ditemukan tidak signifikan tidak bisa. Penelitian ini meluas ke 7 literatur yang ada dengan menetapkan hasil kerangka konseptual dan dalam mengatasi implementasinya bagi India. Hasilnya juga menyoroti bagaimana organisasi dapat memasukkan inisiatif CSR dan praktik hijau secara sinergis untuk meningkatkan kinerja dan PEB di tempat kerja untuk kelanjutan perusahaan. Makalah ini bertujuan untuk menguji hubungan antara implementasi inisiatif CSR, penerapan praktik hijau oleh organisasi, kinerja organisasi dengan PEB di tempat kerja dari karyawan perspektif. Dalam penelitian ini diusulkan untuk dan jika ada hubungan positif antara pelaksanaan inisiatif CSR dan penerapan praktik hijau. Jika hubungan positif ditemukan, maka organisasi dapat mengembangkan strategi untuk keberlanjutan. CSR sendiri adalah tentang perilaku inti perusahaan dan tanggung jawab atas dampak total mereka terhadap masyarakat di mana mereka beroperasi. CSR bukan tambahan opsional, juga bukan tindakan filantropi. Di sebuah perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan salah satunya adalah menjalankan profesi bisnis meja yang menghitung semua dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang positif dan negatif terhadap masyarakat. Kerangka teori hubungan antara kegiatan CSR dan dua variabel hasil yaitu kinerja organisasi dan PEB dan peran mediasi praktik hijau diperiksa. Peninjauan dilakukan terhadap hubungan antara konstruk tersebut. Yang pertama yaitu hubungan antara CSR dan praktik hijau. Telah menetapkan bahwa peraturan pemerintah, tekanan pelanggan, dan ketidakpastian lingkungan telah mendorong organisasi untuk mengadopsi praktik hijau. Melewati kerangka peraturan, akankah inisiatif sukarela seperti melakukan kegiatan CSR membawa riak di antara karyawan untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan? Dan penelitian ini diusulkan untuk dan jika ada hubungan positif antara pelaksanaan inisiatif CSR dan peran praktik hijau. Jika hubungan positif ditemukan, maka organisasi dapat mengembangkan strategi untuk keberlanjutan perusahaan yang holistik dan ramah lingkungan. Kedua yaitu praktik hijau dan kinerja organisasi menyatakan peraturan lingkungan yang sesuai dapat mendorong inovasi yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing dan kinerjanya. Inovasi hijau dalam organisasi dapat mengarah pada keunggulan kompetitif dan membangun citra organisasi. Peningkatan kinerja disaksikan melalui inovasi organisasi, inovasi produk hijau, dan praktik hijau. Ini merumuskan teori bisnis strategi yang menunjukkan bahwa setiap inovasi yang dilakukan selanjutnya akan meningkatkan kinerja RM.
Yang ketiga yaitu CSR dan kinerja organisasi. Para penelitian telah menguji secara empiris hubungan antara CSR dan kinerja perusahaan menggunakan teori pemangku kepentingan dan teori kelembagaan. Ditemukan bahwa ketika visi perusahaan dibagikan di antara para karyawan, itu meningkatkan AVI kinerja RM, dan juga mencatat adanya hubungan positif antara kegiatan filantropi dan kinerja organisasi. Ini menyorot bahwa ketika pemangku kepentingan dibuat sadar akan langkah-langkah yang diambil oleh organisasi untuk kesejahteraan mereka, hal ini menyebabkan peningkatan kinerja. Demikian pula, penelitian menemukan pengungkapan inisiatif CSR organisasi menghasilkan hasil yang bertentangan pada organisasi. V. Keuangan positif, negatif, dan nihil mempengaruhi. Mempertimbangkan sifat yang dapat didapatkan dari hubungan ini, dan dengan banyak penelitian yang mengklaim hubungan positif, hipotesis itu dihipotesiskan. Yang keempat yaitu praktik dan karyawan ramah lingkungan (PEB) di tempat kerja. Para peneliti telah menemukan priming pro lingkungan, strategi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, pengenalan produk hijau, branding kepemimpinan dalam desain energi dan lingkungan di gedung-gedung, mendorong perilaku ramah lingkungan, hubungan positif antara langkah-langkah proaktif termasuk inovatif, proses produk dan kinerja melalui praktik lingkungan yang telah terbukti firmet. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang pertama yaitu pengukuran. Langkah-langkah yang digunakan untuk konstruksi adalah sebagai berikut. CSR skala yang terdiri dari 12 item yang mengukur CSR yang dirasakan dalam 3 dimensi yang diadaptasi dari digunakan praktik hijau. 16 skala item digunakan untuk mengukur produk dan proses terkait praktik hijau. Penampilan organisasi diukur menggunakan 4 dimensi. Yang pertama yaitu kinerja opsional, 2 biaya dan lingkungan diukur dengan menggunakan 14 skala item, dan kinerja pasar diukur dengan menggunakan 3 skala item yaitu PEB karyawan di tempat kerja. 4 skala item diadaptasi dari dan yang menangkap karyawan PEB di tempat kerja dengan mengacu pada penggunaan lampu AC, air, kendaraan yang digunakan. Kuesioner diberikan dalam lampiran. Yang kedua yaitu metode penelitian menggunakan sampel dan pengumpulan data. 2 asosiasi bisnis di Chennai didekati untuk mengidentifikasi daftar perusahaan di sektor manufaktur, jasa, dan teknologi informasi yang memiliki cabang mereka Vises di dan sekitar Chennai. Perusahaan yang terdiri selama lebih dari 5 tahun dan dengan lebih dari 100 karyawan dipilih untuk melakukan survei. Perusahaan-perusahaan ini memiliki bisnis di seluruh negara bagian Tamil Nadu yang beberapa di seluruh India. Peneliti ini mengikuti metode berbasis survei. Kuesioner diberikan kepada manajer milik Departemen Sumber Daya Manusia yang dibagikan kepada karyawan mereka, dikumpulkan dan dikembalikan. Dipinta untuk menyebarkan kuesioner hanya kepada karyawan yang berbeda di posisi pengawasan di atas. Sejak mereka akan mengetahui proses. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil resum yang kedua, yaitu mengenai tinjauan manajemen sumber daya manusia. Pesatnya perkembangan dan dinamika inovasi teknologi telah membuat lingkungan bisnis kontemporer semakin bergejolak, tidak pasti, kompleks, dan ambigu, mengganggu operasional perusahaan yang ada. Ekonomi pengetahuan saat ini memberikan keuntungan yang cukup besar bagi perusahaan-perusahaan yang dapat berinovasi dan menyebarkan ide-ide kreatif untuk secara substansial mengubah
lanskap bisnis yang ada. Tujuan dari konvensional mengejar daya saing operasional mengikat karyawan untuk mencari solusi yang lebih baik yang berfokus pada standarisasi, efisiensi operasional, dan penilaian risiko yang tepat. Namun, untuk merespon lingkungan bisnis yang bergejolak secara efektif, lebih penting bagi organisasi untuk mengembangkan budaya mengajukan pertanyaan yang tepat. Inti dari upaya ini adalah untuk menumbuhkan rasa ingin tahu karyawan di luar urusan pekerjaan mereka, memelihara organisasi yang kompetitif secara kreatif, menumbuhkan pembelaan karyawan yang profesional, dan eksperimen yang ketat. Yang keduanya didorong oleh rasa ingin tahuan manusia telah dianggap sebagai konstruksi multidimensi. Namun, sebelum sebuah dasar teoritis agar keingintahuan kerja dapat tercapai, penting untuk menetapkan penggambaran yang jelas untuk konstruk rasa ingin tahu. Keingintahuan telah dikonseptualisasikan sebagai keadaan motivasi dan ciri-ciri kepribadian individu. Karena itu, peran penting dalam fungsi kognitif individu akan aktivitas intelektual. Rasa ingin tahu telah banyak diselidiki di berbagai domain termasuk psikologi positif, pendidikan, perawatan kesehatan, dan pengasuh. Dampak karakteristik kontekstual terhadap keingintahuan kerja. Yang pertama yaitu motivasi kerja mungkin merupakan aspek teoretis dengan perhatian paling ilmiah dalam penelitian organisasi yang ada. Yang kedua yaitu kinerja dan kesejahteraan karyawan. Keduanya dipengaruhi oleh jenis motivasi yang mereka miliki untuk aktivitas pekerjaan mereka. Dan yang terakhir yaitu motivasi otonom, ditandai dengan keterlibatan orang dalam suatu kegiatan dengan penuh rasa kemauan, dan pilihan. Dampak perbedaan individu pada kegiatan kerja. Yang pertama, motivasi manusia ditentukan tidak hanya oleh karakteristik kontekstual tetapi juga oleh disposisi individu yang berbeda yang mempengaruhi bagaimana seseorang menafsirkan atau menanggapi keadaan eksternal. Yang kedua yaitu karyawan dengan tingkat keingintahuan yang tinggi merangkul hal-hal baru dan pikiran ingin tahu seperti itu memberikan mereka kemampuan yang lebih baik untuk mengidentifikasi masalah nyata melalui pemahaman yang komprehensif baik pengetahuan eksplisit maupun tesis. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, minat pada rasa ingin tahu telah berkembang dalam penelitian psikologi dan pendidikan selama beberapa dekade terakhir, dan jumlah besar literatur menunjukkan bahwa rasa ingin tahu adalah motif krisis yang mempengaruhi perilaku eksplorasi individu dan orientasi belajar untuk mencapai keunggulan kompetitif dan pertumbuhan berkelanjutan. Organisasi dalam individu dinamis dan mudah berubah, sangat bergantung pada perolehan penciptaan dan pemrosesan pengetahuan yang berhubungan dengan pekerjaan oleh karyawan. Yang kedua yaitu upaya kreatif pekerjaan mempengaruhi pengetahuan, menentukan respon organisasi terhadap masalah yang menantang dan dinamika lingkungan, terutama dalam industri yang padat pengetahuan. Keingintahuan kerja kemungkinan karyawan untuk terlibat dengan dunia dengan cara yang bermakna dan bermanfaat, yang melepaskan imajinasi mereka untuk berpikir di luar konteks untuk ide kreatif yang lebih baik dan lebih lancar. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.